Apakah ini juga menjadi proses evakuasi yang paling sulit juga atau seperti apa? Kalau boleh disampaikan, ini mungkin yang tersulit yang sekian kali yang Basarnas hadapi. Pas saat kami masuk di dalam gerbong tersebut, material kereta ini bukan lagi 1 kali lipatan tapi berlipat-lipat. Jadi ada yang generator yang di bawahnya itu naik ke atas. Generator yang di Bawahnya, itu, di iya. mesin bawah itu Iya. naik ke atas. Iya. Apa yang menjadi tantangan terbesar pada saat proses evakuasi ini? Bisa diceritakan? Tantangan terbesar kami bagaimana korban ini bisa semuanya selamat. Apa yang kemudian diberikan oleh selain proses evakuasi begitu ya, dari segi psikologis begitu? Satu kata, Bu, sebentar lagi, Ibu kita pulang. Jadi saya kuatkan mereka satu persatu, kita bisa gitu. Ibu yang kuat, Ibu kuat, saya yakin Ibu kuat. Halo, kembali lagi di On Point Tadi Selera. Saat ini ada beragam topik dan juga hal yang kemudian menjadi sorotan di pekan terakhir belakangan ini yang kemudian mengejutkan dan memilukan hati setiap orang di pekan terakhir ini adalah bagaimana tragedi kecelakaan kereta api yang merenggut 16 nyawa perempuan tangguh di kereta api KRL komuter line begitu ya di stasiun Bekasi Timur yang kemudian ditabrak oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Satu di antara belasan korban meninggal dunia terhadap ada rekan kami yakni Ainia Rahmadina yang kemudian juga harus berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini kita membahas bagaimana soal proses evakuasi terkait dengan tragedi kecelakaan maut ini di stasiun Bekasi Timur. Saya sudah kedatangan tamu dari SAR Jakarta begitu ya, ada Bu Desiana Kartika Bahari yang merupakan Kepala Kantor SAR Jakarta, kemudian ada Bang Joshua Banjar Nahor yang merupakan analis SAR juga begitu ya. Apa kabar Bu Desi? Baik. Bang Joshua? Iya, tentu ini menjadi hal yang tidak ingin kita ingat-ingat lagi begitu ya, apa yang terjadi pada tanggal 27 April 2026 pada pukul 9 malam di stasiun Bekasi Timur yang merenggut 16 nyawa perempuan-perempuan tangguh pejuang di kereta komuter line di stasiun Bekasi Timur. Salah satu diantaranya adalah teman kami, sahabat kami yang sudah punya dedikasi yang tinggi selama 11 tahun berada di Kompas TV, Ayin, sahabat kami yang juga menjadi korban meninggal dunia. Bu Desi, kami ingin tahu dulu cerita soal bagaimana kronologi pada saat SAR dan juga tim SAR gabungan lainnya menerima adanya laporan soal kecelakaan kereta ini. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita yang dalam, apalagi tadi untuk almarhumah Nur Aini. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin insyaallah. Dan juga semua para korban yang berpulang, dan yang kami juga berharap yang luka cepat selesai, sembuh kembali. Oke, baik, kami bisa ceritakan awal ya. Awal itu kami terima info sekitar pukul 21.24. 21.24. Ya, itu kita terima dari relawan dan kami langsung. Apa yang dikabarkan pada saat itu dari relawan kepada tim SAR? Ya, waktu itu mereka share video dan itu tampak di situ crash ya, kecelakaan kereta api, dan ada beberapa orang sudah dievakuasi ya oleh masyarakat, dan kita langsung respon. Kita tugaskan dari unit siaga SAR Bekasi yang jaraknya dekat dari stasiun Bekasi Timur itu sekitar 10 menit, dan mereka langsung bergerak dengan membawa peralatan, dan langsung kita lakukan segera asesmen. Kemudian tidak berselang lama saya hadir di situ, dan memang sudah banyak ya di situ terjadi bolak-balik beberapa korban dengan ambulans, sudah banyak sekali gitu ya. Dan saya langsung lihat ke situ masih ada yang hidup gitu, ada beberapa wanita di situ, kita lihat ada 5 wanita yang berteriak minta tolong pada saat itu. Mereka duduk di situ ya, jadi tidak teriak-teriak juga, jadi
saya malah yang terenyuh gitu ya dengan mereka, kekuatan mereka untuk sabar. Apa yang mereka katakan pada saat itu, Bu? Ya, mereka perlu segera dievakuasi gitu ya. Dan kita lakukan segera dan lihat juga kondisi di situ seperti apa, konstruksinya kita perhatikan. Dan karena kita lihat di situ jendela menjadi akses ya, kami berharap itu bisa segera kami evakuasi dari situ. Kita lakukan pemotongan di situ untuk bisa diangkat segera. Dan ternyata pas kita buka tidak sampai di situ. Kami baru lihat konstruksi di bawahnya itu ada lantai dari kereta itu pun sendiri sudah berlipat di situ ya, ada kursi dan sebagainya dan menghimpit kaki para korban yang masih selamat ini. Itu kemudian langsung kita change untuk area ekstrikasi berikutnya adalah dari dalam. Nah itu setelah kemudian kita turunkan juga tim dari Basarnas Special Group, itu ada 22 orang, jadi perbanyak lagi perkuatan karena tadi memang ini perlu kekhususan dan kehati-hatian ya untuk kita melakukan evakuasi yang korban selamat supaya tetap selamat sampai dengan kami selesai evakuasi gitu. Apa yang kemudian diberikan oleh selain proses evakuasi begitu ya, dari segi psikologis begitu, apa yang kemudian diberikan kepada tim SAR dari SAR Jakarta ataupun tim SAR gabungan untuk bisa kemudian menumbuhkan lagi semangat mereka, harapan mereka bisa selamat pada saat itu? Satu kata, Ibu, sebentar lagi Ibu kita pulang gitu ya. Berarti di situ memang kami sendiri kalau melihatkan hati itu memang, apalagi saya perempuan ya, hancur sebenarnya saya lihat. Tapi saya tidak boleh melihatkan kehancuran hati atau kesedihan saya. Jadi saya kuatkan mereka satu persatu, kita bisa gitu. Ibu yang kuat, Ibu kuat, saya yakin Ibu kuat. Itu semuanya saya pegang tangannya sambil kita juga dengan tim paramedis memberikan obat pertama ya, pertolongan pertama, mungkin anti nyeri dan sebagainya, termasuk oksigen untuk mereka bisa stabil gitu dan kita bisa bekerja dengan cepat gitu tadi. Jadi kita harus menenangkan juga nih, selain tim rescue-nya juga harus fokus gitu ya. Jadi semua saling menguatkan lah saat itu kondisinya. Gitu. Oke, karena memang proses evakuasi ini juga penuh dengan tantangan begitu ya, betul. Dengan kondisi di lapangan seperti apa begitu. Tapi begini, klasifikasinya pada saat kejadian itu apa yang membuat oh ya ini harus special group yang kemudian turun diterjunkan pada saat itu, apa klasifikasinya? Ya, pertama adalah tadi kekhususan tadi dari Jakarta memang bisa juga, cuma peralatan kami ini kan terbatas. Dari Bekasi ada satu dan saya juga kirimkan dari Tangerang, itu kantor SAR Jakarta di Tangerang, itu satu alat lagi baru ada 2. Kemudian untuk BSG tadi bawa juga peralatan yang memang standar INASAR-nya. Mereka kan sudah klasifikasi dari INSARAG, jadi mereka akan lebih mudah lagi gitu ya. Jadi itu ada beberapa alat ekstrikasi yang memang ukurannya harus sesuai gitu. Yang kami sendiri juga adanya yang besar gitu. Jadi karena itu kakinya deket sekali ya dengan material, jadi kan tidak bisa pakai cutting yang besar gitu ya. Sehingga tadi kita perlu alat khusus lagi, ada yang lebih kecil lagi gitu ya. Terus sampai punya damkar juga untuk pecahin kaca, itu pun kami gunakan semua gitu ya. Sama alat pemotong yang mungkin kalau masyarakat umum ada gerinda ya gitu ya. Nah itu juga kami pakai. Nah dan di sini perlu tim, full tim adalah karena tadi kita harus kerjakan itu secara terus menerus dengan bergantian gitu ya. Karena alatnya ini cukup berat ya, buat laki-laki aja tuh agak berat. Jadi mereka harus bergantian dan fokus tadi. Kalau udah fatigue kan mengganggu ya biasanya. Nah itu udah kita change lagi, ganti lagi. Jadi sampai itu selesai di pagi itu begitu. Oke. Saya mau ke Bang Joshua. Bang Joshua, Anda juga berada di lapangan pada saat kejadian itu terjadi begitu ya. Analisa Anda seperti apa? Baik. Pas pertama kali datang, dan kami ini datang bersama dengan tim BSG tersebut. Dan di situ sekaligus saya menjadi safety officer. Jadi memastikan untuk posisi korban tetap selamat dan posisi rescuer yang bekerja
juga bekerja dengan selamat. Jadi kita pas lihat di situ cukup crowded, pertama kali datang di situ banyak sekali dari masyarakat masih ada di sana, terus juga berbagai instansi banyak di sana. Akhirnya kita bikin pola untuk lebih rapi. Jadi pekerjaan juga lebih tenang. Pas saat kami masuk di dalam gerbong tersebut, material kereta ini bukan lagi 1 kali lipatan tapi berlipat-lipat. Jadi ada yang generator yang di bawahnya itu naik ke atas. Generator yang di bawah Bawahnya, itu, di iya. mesin bawah itu Iya. naik ke atas, Iya. Terus lantai. ke lantai itu sampai jebol lantainya. Terus box recordernya CCTV tersebut itu menjepit ke bawah. Itulah yang menjadi salah satu hambatan kami. Terlebih banyak benda-benda tajam yang ibarat juga itu sangat membahayakan tim rescue. Gitu kita melaksanakan asesmen bagaimana kerja ini aman, tenang, nyaman juga buat para pekerja di situ untuk tim rescue. Kita evakuasi satu persatu, mengutamakan yang masih hidup. Gitu. Pada saat itu ada berapa Bu yang Ibu masih ingat yang masih hidup dan harus ditenangkan psikologisnya, kemudian walaupun memang upaya evakuasi masih terus dilakukan? Ya, di situ kami lihat ada 5 orang. 5 orang ya? Ya, 5 orang wanita semua gitu. Dan memang ya kita berenam dengan saya itu kita saling menguatkan lah saat itu. Dan tadi seperti asupan mineral dan sebagainya, selain juga ada oksigen itu menambah mereka untuk bisa aman ya secara physically. Dan juga selain tadi kami juga saat operasi SAR evakuasi kemarin langsung dipimpin oleh Kepala Basarnas gitu ya. Jadi kita pun yang bertugas itu sudah dalam satu komando. Jadi beliau betul-betul mengingatkan kita untuk tadi safety first, baik dari personil apalagi yang korban yang sedang kita selamatkan begitu. Pada saat itu juga saya melihat ada yang diinfus juga ya pada saat itu ya. Apa yang kemudian menjadi kondisi penumpang yang harus diselamatkan itu diinfus, Bu Desi? Ya, di situ ada semua tim medis lengkap ya. Jadi itu pertimbangannya dari mereka semua. Kita hanya di sini memberikan akses mereka untuk bisa leluasa memberikan obat, infus dan sebagainya ke para korban. Dan sepertinya memang tim dokter dan para medis ini terbiasa bekerja dalam tekanan gitu ya, sehingga mereka sampai bisa memberikan dosis yang pas gitu ya, sampai dengan kita selesai melaksanakan evakuasi ini dengan mereka masih hidup. Gitu. Oke. Tantangan terbesar pada saat proses evakuasi itu dilangsungkan begitu ya, itu kan kalau berarti dari jam 10 malam ya Bu ya, mulainya begitu sampai akhirnya selesai dievakuasi pada pukul semuanya 8.30 sudah clear semuanya, baik yang selamat dan meninggal. Oke, jadi dari jam 10 sampai 8.30 keesokan harinya itu clear, seluruhnya sudah berhasil dievakuasi. Apa yang menjadi tantangan terbesar pada saat proses evakuasi ini? Bisa diceritakan? Tantangan terbesar kami bagaimana korban ini bisa semuanya selamat. Nah itu tantangan kami, bagaimana ini tidak lebih dari 12 jam, malah sebisa mungkin secepat mungkin untuk bisa kami selamatkan. Kita bikin susun strategi, kita lihat mana yang lebih dulu. Nah yang kita ambil adalah poin Ibu. Yang paling pertama yang kondisi hidup yang kita angkat. Karena mungkin asumsinya mereka, asumsi si sakit, saya kejepit. Pas kami asesmen lagi sampai tangan ke bawah, ternyata dia terjepit oleh gulungan karpetnya kereta. Akhirnya kami potong gulungan karpet kereta itu, kita buka akses kecil pertama, habis itu kita buka lebar, lebih lebar, akhirnya kita angkat korban. Itu adalah korban yang selamat yang pertama kali kita angkat. Itu berarti yang pertama kali berhasil dievakuasi itu di jam? Kondisi selamat itu setelah subuh ya, kalau tidak setelah salah. subuh. Itu lebih kurang, ini sesuai laporan kita. 04.17. Oke, mau azan subuh berarti ya? Ya. Itu berhasil diselamatkan begitu ya. Lalu yang kedua tantangan terbesarnya? Yang tantangan terbesar bagaimana menenangkan ini para korban ini, kan beberapa ada yang sudah kayak
hopeless ya. Kami bilang udah kayak pasrah lah. Terus ada yang sakit teriak-teriak gitu. Nah, Karena memang terjepit tadi memang kondisinya. terjepit. Awalnya kami anggap si korban ini, wah ini masih teriak-teriak. Pas kami lihat, pas buka akses, memang korban itu atas nama fraktur. Oh, mengalami patah tulang. Ya, mengalami patah Karena tulang. memang ada benturan di sana. Ya, dan terjepit pula dengan material besi. Itulah yang kita buka pakai jackhammer, kita pakai spider, kita cutting, terus kita buka perlahan-perlahan karena kalau langsung jebret gitu kita harus jaga anggota tubuhnya juga gitu. Itu kita evakuasi. Supaya tidak cedera lebih parah. Iya, kami koordinasi dengan Dokter Iqbal yang menganestesinya untuk memberikan anti nyeri dan juga yang karena dia posisinya teriak-teriak terus, akhirnya diberi suntikan sampai akhirnya tidur dan selang berapa lama korban bisa kami evakuasi. Itu pun sebelumnya kami tenangkan juga, dia minta ada orang tuanya dekat. Akhirnya kami izinkan ya Bu ya. Kita izinkan orang tuanya untuk mendekat. Mereka bersalaman. Jadi semangatnya si korban ini muncul lagi. Dan itu butuh waktu berapa lama untuk proses evakuasi untuk Kalau untuk itu sampai jam 4:30 nih Bu ya, atau jam 5.49. 5:49. 5.49. Kalau untuk Berikutnya baru yang Mia ya. Mia. Nah, ini Mia yang kita juga menyayangkan ya, mungkin udah qadarullah ya. Jadi pada saat itu selamat beliau dan sempat sudah dioperasi di RSUD RSUD. ya. pada saat itu kondisinya bagaimana dievakuasinya? Kalau kita dari lihat kelima itu fisiknya kuat, paling kuat itu Mia. Mia. Jadi itu pun dengan tatapan matanya dia melihat temannya diekstrikasi, itu Mia. Gitu, jadi pas saya dengar ini loh, kok ya udahlah emang kita Qadarullah semua ya gitu. Dan husnul khotimah ya, dia dengan sabar gitu ya, mental dan fisik. Dokter pun sampaikan ini kuat, ini yang sebelah sini gitu. Jadi makanya kita kan dalam evakuasi juga melihat ya dari yang mana paling parah, karena sebelah kiri itu udah tiduran semua gitu ya. Jadi kalaupun kita ngambil yang di jendela tadi yang awal saya sampaikan, itu memang harus dari aksesnya itu yang tengah dulu gitu. Nah itu yang dari jendela ini karena yang kejepit kaki kanan kan, otomatis harus dari dalam kita motong tadi materialnya itu dari dalam. Gitu. Dari pengalaman Anda Bu Desi dan juga Bang Joshua, apakah ini juga menjadi proses evakuasi yang paling sulit juga atau seperti apa? Kalau cerita Bu Desi. Kalau boleh disampaikan, ini mungkin yang tersulit yang sekian kali yang Basarnas hadapi gitu ya. Dan memang semua medan operasi itu perlu karakteristik yang berbeda yang memang kami perlu asesmen dengan berbagai metode. Yang kami utamakan tadi, jangan sampai korban yang selamat itu menjadi korban yang tidak selamat. Nah itu memang menjadi poin utama. Dan tadi untuk kami lakukan evakuasi, tadi ada beberapa hal mungkin bisa flashback ke belakang, yang bangunan runtuh yang ada di Surabaya ya waktu itu. Itu pun sama, complicated juga dengan materialnya berupa bangunan, dan itu banyak yang masih hidup di bawah kondisinya. Dan itu juga sama dengan tim spesial dari Basarnas atau BSG dan juga tim rescue kantor SAR Surabaya ya waktu itu. Jadi saya melihat semua memang perlu waktu ya, tidak bisa segera untuk kami langsung angkat misal atapnya atau seperti kemarin mungkin gerbongnya kenapa tidak digeser gitu. Mbak pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu begitu kan? Gitu. Dan itu saya tanya dulu sama KAI, Pak, Bapak angkat konstruksinya ini apakah ada perubahan kalau misalnya ditarik gitu kan? Dan itu saya sampaikan ke Kabasarnas selaku beliau yang mengkomandoi ini, diputuskan untuk jangan ada pergerakan apapun gitu, karena tadi kita menghindari tadi material yang tertahan oleh lokomotif. Dengan lokomotifnya ditarik mundur, maka material di bawah kakinya itu kan kita tidak tahu apakah ikut untuk tertarik atau turun ke bawah gitu, karena saya lihat di situ juga udah bolong lantainya gitu kan.
dan kelihatan tuh ada besi yang berlipat-lipat ya, yang memang pas kita potong sangat tebal itu bodi bawah kereta iya. gitu. Ya, Itu menjadi keputusan sulit yang harus diambil pada saat proses evakuasi itu ya, tidak memindahkan atau menarik Tidak menarik lokomotif. gerbong secara langsung. ya. Saat kita menarik gerbong juga kita nggak langsung main 2 meter, cuma 50 cm, 50 cm, 100 Secara perlahan ya. Iya. Karena tadi kita lihat impact-nya tadi ya, setelah ditarik apa yang terjadi gitu ya. Jadi itu pun kita dengan ada teriakan juga stop misalnya gitu ya. Jadi yaudah nanti tarik lagi kita ambil. Jadi pas pertama kali itu lokomotif ditarik tuh setelah semua yang kejepit yang keadaan hidup itu sudah selesai dievakuasi. Tinggal beberapa korban yang memang kondisinya sudah di meninggal dalam dunia jepitan itu. di dalam jepitan itu memang harus dimundurin lokomotifnya supaya nanti kami bisa evakuasinya dengan body part yang utuh gitu. Oke. Ada cerita apa Bang Joshua pada saat proses evakuasi ini? Banyak, khusus yang untuk kereta api ini. Ya, contoh korban yang terakhir, karena 4 itu sudah kita evak dengan selamat ya. Terus terakhir itu udah bilang, Pak, potong aja kaki saya, karena mungkin dia udah rasa frustasi dan apa, tapi kami berkomitmen kami akan selamatkan, kami tenangkan, ibu semua akan utuh selamat gitu, karena ibu itu yang paling lama dan paling pojok posisinya, dan itu terakhir kita evakuasi jam Tadi di 6.30-an lah sekitar 6.30, itu. kondisinya kami angkat. Setelah kami rata-rata seluruh korban itu saat kami evak itu kami stabilkan. Itu dengan pihak medis itu distabilkan dulu, dia di kateter dan lain-lain. Jadi bagaimana menghindari pendarahan, termasuk yang terakhir itu. Dan kemarin juga kami sudah berkomunikasi dengan beberapa korban dan juga ya mereka udah bisa diajak berkomunikasi stabil. Aku syukurlah dalam masa pemulihan, semoga cepat sembuh. Apa yang bisa dipesankan oleh dari tim SAR begitu ya untuk kemudian bisa paling tidak pertolongan pertama, dan apa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil begitu ya, masyarakat kita yang awam soal evakuasi dan lain sebagainya begitu. Pasti kan panik, itu udah pasti lah. Itu manusiawi gitu ya ketika terjadi hal-hal yang semacam itu begitu. Apa yang bisa dipesankan dari Bu Desi? Ya, pertama kali apabila kita mengalami suatu kejadian yang emergensi, kita harus tetap dengan tenang. Kita tetap fokus dengan apa yang kita alami gitu sampai dengan bantuan datang. Karena dengan kita panik akan mengurangi energi kita untuk tadi. Jadi istilahnya kalau orang lagi berenang tiba-tiba dia tenggelam tuh, dengan sebenarnya ada berat bobot badan ya, yang kalau dia tidak panik dia masih bisa ngambang, kan gitu teori. Nah sama ini juga halnya pada saat kita berada di suatu hal ya tadi, kalau ini kan kecelakaan ya, itu memang di luar kewenangan kita nih, di luar sifat kita nggak bisa nolongin diri sendiri gitu. Cuman tadi secara mental pastikan kita akan selamat itu ya sampai bantuan datang. Dan tadi pun kalaupun masyarakat ada yang memang tahu lebih dulu ya, tadi kita ada emergency call yang harusnya bisa ya setiap saat itu dihubungi gitu. Dan Indonesia ini banyak sekali sebenarnya emergency call yang mungkin masyarakat juga bingung hubunginya kemana. Ya itu kita harus menghubunginya kemana Bu kalau untuk SAR sendiri? Untuk kami call center 115 gitu ya. Dan untuk Jakarta sendiri kami siapkan juga ada barcode, itu ada nomornya layanan SAR Jakarta. Dan selain itu juga tadi karena ini WhatsApp nih sangat ini ya, aplikasi yang sangat cepat gitu ya. Dan sebenarnya itu aplikasi yang menurut kita
secara ininya belum terdokumentasikan ya, entah menit keberapa, jam keberapa. Mungkin tadi perlu ada evaluasi bersama gitu ya untuk kedepannya, baik dari pemerintahan dan juga dari pemberi jasa layanan misalnya KAI-nya. Mungkin ada satu yang terintegrasi nih ke emergency, entah itu ke Basarnas, Damkar, yang misalnya saya nggak ngerti lah aplikasi ya, dia klik satu panic button itu nyampe misalnya Basarnas, Damkar gitu ya. Karena kan ada ruang kontrol masing-masing nih, dan kami semuanya siaga 24 jam, baik Damkar, BPBD, Basarnas, kepolisian, TNI Polri juga. Cuma tadi ya sendiri-sendirinya tuh belum terintegrasi satu sama lain. Kejadian apa itu kita taunya di medsos, taunya dari grup WhatsApp gitu. Jadi kalau memang itu bisa dalam satu kesatuan ya terintegrasi, jadi kita tahu oh ini pesawat jatuh, oh ini kereta kecelakaan, itu tuh di layar yang lagi siaga tuh kelihatan gitu gimana itu gitu. Jadi ada golden time soal yang kita perhatikan di sini. Kejadian kan sekitar 21.50 ya kalau nggak salah, itu yang dari medsos juga. Kami datang aja 21.24, itu baru kami tahu 21.24, kami datang udah 10 menit kemudian. Itu kan ada waktu setengah jam yang menurut saya tuh sayang gitu kan. Kalau masih bisa diselamatkan saat kami tahu langsung kejadian tuh kan lebih baik gitu. Seperti itu harapannya sih. Jadi memang ada sistem atau aplikasi yang langsung terintegrasi begitu ya, baik itu untuk tim SAR, BPBD, kemudian Damkar begitu ya, untuk bisa lebih cepat lagi begitu ya dalam proses evakuasi begitu ya. Dari kacamata Anda begitu ya, Bang Joshua dan juga Bu Desi, negara mana yang kemudian harus bisa kita aplikasikan soal kecepatan proses evakuasi? Nah ini kalau dilihat negara lain mungkin tidak se-complicated kejadian yang ada di Indonesia. Indonesia ini sangat lengkap kejadian musibahnya, dari kecelakaan penerbangan, pelayaran, sampai dengan istilahnya orang hilang, hanyut, atau dimakan buaya bahkan sekarang itu ada. Jadi sangat complicated. Dan kalau saya bandingkan dengan negara terbelah nih, yang contoh Singapura ya, itu mereka punya sistem yang satu komando. Pas ada kejadian tuh semua tuh bergerak satu arah gitu. Nah ini yang menurut saya tantangan lah buat kami ini, bagaimana memikirkan itu supaya tadi jiwa manusia ini kan sangat berharga ya. Semua orang tidak mau ditinggal keluarga secara tiba-tiba gitu kan, seperti kejadian ini ya. Dengan kami bisa dapat langsung gitu ya, terintegrasi misalnya emergency satu sama lain ya, kita nyebut negara asing namanya 911 misalnya. Nah dengan satu nomor itu ya dia bisa langsung akses, oh ini kejadian kebakaran berarti ke Damkar, oh kejadian kecurian atau apa ke polisi gitu. Nah harapan saya begitu. Tapi selain tadi call center, ada satu layar yang monitoring yang sama-sama kita terintegrasi satu sama lain. Nah ini yang sistem ini nih semua punya command center kalau ya, cuman isinya ya sendiri-sendiri kerjaan masing-masing gitu. Nah ini saling terintegrasi, dan saya berharap juga kompetensinya tuh tadi harus standar sama, peralatan juga perlu gitu. Jadi pada saat crash atau kejadian apapun tidak panik dan tidak membuang waktu lama gitu ya untuk kita memberikan pertolongan pertama nih. Nah ini memang tugas kami untuk mengasesmen gitu ya. Dan mudah-mudahan lah dengan kejadian ini menjadikan kita kuat nih, tim rescue ya, baik dari itu Basarnas maupun dari tim safety-nya si KAI sendiri, dan juga yang lainnya. Saya berharap juga mereka mulai memperkuat diri dengan peralatan, dengan kompetensi khususnya gitu ya. Kalau dari analis sendiri seperti apa terkait soal proses evakuasi kemarin, apa yang kemudian pembelajaran mungkin setelah kedepannya, setelah kejadian ini kita bisa integrasi. Kita suka melaksanakan latihan bersama, tapi bagaimana untuk mengoptimalkan itu, mengaktualisasikan itu. Misalnya kemarin banyak sekali dari unsur dari KAI, Damkar, dari unsur jasa marga juga ada, BPBD punya nih tools nih, punya peralatan. Bagaimana
peralatan ini bisa kita pakai efektif saat kejadian seperti kemarin. Kayak kemarin waktu kereta api itu kita punya cutter, kita punya jackhammer, kita punya kambi toolsnya itu yang posisinya untuk motong. Tapi kan yang kita potong ini bukan cuma satu sisi aja, sisi jendelanya, makanya kita harus buka jendela. Nah ini jadi kita harapannya, kita nggak berharap ada kejadian kembali, tapi kita worst case-nya itu kalau ada kejadian seperti itu, bagaimana apa yang kita latihkan ini real kita laksanakan di saat kejadian operasi sesungguhnya. Gitu. Tim berkompeten dan juga manajemennya berjalan dengan teratur. Oke, karena memang keselamatan itulah yang kemudian paling utama begitu, dan juga kecepatan begitu ya. Walaupun memang untuk beberapa case itu perlu kehati-hatian, tentu saja. Bu Desi dan juga Bang Joshua, saya ucapkan terima kasih kepada SAR juga begitu yang sudah membantu melakukan evakuasi kepada seluruh korban, termasuk juga kepada teman saya, Mbak Ain. Saya terima kasih sudah dibantu untuk dievakuasi. Kita harapkan kejadian ini adalah kejadian yang terakhir yang terjadi begitu ya. Terima kasih Bu Desi dari Kepala Kantor SAR Jakarta, kemudian ada Bang Joshua juga. Terima kasih dari Analisar. Nah itu tadi cerita bagaimana proses evakuasi terhadap penumpang yang menjadi korban meninggal dunia di tragedi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, termasuk juga proses evakuasi terhadap penumpang juga yang selamat begitu. Tentu banyak selalu ada cerita di balik setiap peristiwa, dan tentu saja kita berharap ini adalah insiden terakhir kalinya, dan tentu kita harapkan negara harus hadir dan negara harus memberikan jaminan keselamatan bagi setiap warganya pada saat mereka menggunakan transportasi publik. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adistila Rasati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.